Halo semuanya, balik lagi di channel Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan membahas latihan soal penalaran umum yang keempat ya untuk TBK 2024. Langsung aja kita bahas. Nomor satu, seperti biasa langsung baca soal aja. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat hasil penelitian tersebut? Jadi yang memperkuat nih. Nah kalau kayak gini kan kita harus baca ya. Sekarang kita baca dulu nih. Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitar rumah. Sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Oke, nah kalau udah baca gini, kita baca nih sekarang jawabannya. Berarti ini pilihannya tinggal ya, jawabannya maksudnya jawabannya tinggal eliminasi aja. Yang A, rumput menjadi makanan sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Nah, ini kan awal bilang memperkuat hasil penelitian. Tadi penelitiannya apa? Penelitiannya kalau misalkan tanaman yang tidak dapat dicerna, maksudnya di sini adalah rumput, itu bisa membersihkan pencernaannya dari parasit tadi kan dengan memuntahkannya. Sedangkan di A itu ada kalimat yang bertolak belakang. Nih, mudah dicernanya ini loh. Kan kita nyarinya memperkuat hasil penelitian ya, sedangkan penelitiannya itu yang tidak dapat dicerna. Nah ini, oke, yang tidak dapat dicerna kucing. Nah ini udah pasti salah. Rumput menjadi makanan yang sehat bagi kucing karena mudah dicerna. Tadi kan rumput itu nggak bisa dicerna ya, jadi salah. Lalu yang B, kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Nah kucing yang muntah, ini kan benar tadi ada memuntahkan ya. Setelah memakan rumput, bener nih berarti setelah memakan rumput dia akan muntah karena tadi apa, nggak bisa dicerna kan, makanya habis makan rumput itu dia muntah, memiliki usia yang lebih panjang. Nah ini masih kemungkinan bisa, tetapi kita belum temu jawaban yang lain nih, kita belum ngecek. Tapi ini kita keep dulu, kenapa ini bisa, karena dia bilang gini kan di teksnya, bisa mengeluarkan, membersihkan pencernaannya dari cacing parasit tadi. Nah jadi habis muntahin itu pencernaannya diberesin nih, dibersihin dari cacing parasit. Nah kemungkinan besar karena parasitnya udah keluar dari pencernaannya, kan dia jadi sehat tuh. Jadi kan ya mungkin aja usianya jadi lebih panjang karena sehat. Kalau misalkan pencernaannya nggak dibersihin kan bisa sakit gitu karena cacing parasit tadi. Nah, bisa aja umurnya nggak lebih panjang. Ini kita keep dulu aja. Ini belum pasti benar tapi ini kita keep dulu nih. Lambang keep ini aja dulu. Nah, jadi kayak sama ya. Ini kita keep bulat dulu aja. Lanjut yang cek. Kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Nah ini juga nggak memperkuat hasil penelitian ya. Kenapa? Karena dia bilang nih, kucing yang memakan rumput memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya. Kan ini belum tentu gitu loh. Siapa tahu kucing yang memakan rumput itu ya emang dia nggak punya cacing parasit kan. Ini juga nggak mendukung apapun tentang penelitiannya. Penelitiannya pokoknya bilang kalau misalkan konsumsi rumput itu bisa membersihkan pencernaan dari cacing parasit. Sedangkan ini sama sekali nggak memperkuat. Dan dia juga masih mengada-ada gitu, maksudnya masih menebak-nebak. Kalau misalkan kucing yang makan rumput itu ada cacing parasitnya. Kalau nggak makan rumput berarti nggak punya. Nah itu belum tentu kan. Ini salah. Lanjut yang D. Pemilik kucing rajin memberikan rumput untuk membersihkan cacing parasit pada kucing. Memang pernyataannya benar untuk yang rumput itu bisa membersihkan cacing parasit pada kucing. Tapi ini adalah sebuah pernyataan yang kayak tadi juga menebak-nebak. Maksudnya ya, emang dia tahu nih pemilik kucing tuh rajin memberikan rumput. Padahal tadi dia bilang di sini, tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuannya kan, yang tiba-tiba mengunyah rumput. Nah, itu kan apa namanya bertolak belakang kan. Dan dia tidak memperkuat penelitian tersebut. Ini juga salah.
Nah yang pemilik kucing mencegah kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Nah ini benar nih, dia pemilik kucing mencegah kelakuan kucingnya yang mengunyah rumput. Dia benar, pemilik kucing mencegah kucingnya untuk memakan rumput karena rumput tidak dapat dicerna. Nah itu benar juga, rumput tidak dapat dicerna kucing, tapi ini tidak memperkuat penelitian tersebut. Penelitiannya apa? Kan penelitian itu sebenarnya rumput itu intinya baiklah untuk kucing itu. Nah sedangkan di sini pemilik kucing itu mencegah kucingnya, oh, jangan rumputnya itu gak baik buat kucing gitu. Nah, ini malah tidak memperkuat penelitian gitu. Kan tadi penelitiannya pokoknya itu rumput itu bisa membersihkan pencernaan dari cacing parasit gitu ya. Yang ini jadi bukan. Jawabannya yang B. Kucing yang muntah setelah memakan rumput memiliki usia yang lebih panjang. Lanjut ya. Nomor 2. 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu. Pokoknya ini soalnya kita udah pernah bahas ya. Modelnya mirip-mirip lah. Mungkin kalian juga udah bisa menjawabnya. Jadi tapi kita bahas lagi aja. Sekarang kita hitung dulu ada berapa orang. Ada 5 orang ya. 5 orang nih. Berarti kita nggak boleh lebih dari 5. Seperti biasa, kalau kayak gini kita pakai inisial aja. Jadi nggak ngabisin waktu untuk menulis coret-coretan ya. Jadi ada Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu. Nah, Rimba dan Ratu kita bedakan. Kalau RA, Ratu, R doang, Rimba. Selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Nah, ini sama nih. Joko selalu menjemput Sano. Jadi Joko menjemput Sano. Oh hilang ya. Joko menjemput Sano. Terus setelah ia dijemput oleh Adi. Oh berarti gini. Adinya di sini. Kenapa Adi di sini? Kan dia bilang ini Joko menjemput Sano setelah ia dijemput Adi. Berarti kan Adi dulu jemput si Joko. Adi ke Joko baru Joko ke Sano ya kan. Nah si Rimba jadi anak terakhir yang dijemput. Rimba anak terakhir yang dijemput. Nah gitu kan. Oh ini dia paling terakhir aja nih. Sementara itu rumah Ratu ini kita nggak tahu ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini kan harusnya Ratu ya, tapi kan kita belum tahu urutannya. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah, si rumah Ratu itu terletak di rumah Joko dan rumah Adi. Jadi ini rumah Joko, ini rumah Ratu, ini rumah Adi. Ya kan? Nah, si Ratu ini di antara Joko dan Adi. Tapi kan belum tentu juga kan. Di antara itu bisa aja adiknya di sini, Jokonya di sini kan, di Ratu. Nah, ini bisa aja kan. Sama kan di antara. Tapi yang mana yang benar? Nah, kita cek dari pernyataan sebelumnya. Sebelumnya dia bilang kan, si Adi ngejemput si Joko dulu, bukan Joko yang ngejemput si Adi kan. Nah, otomatis kalau misalnya Adi yang jemput Joko dulu, harusnya rumah si Adi itu lebih jauh dari sekolah dibanding si Joko di sekolah nih. Nah kan gini, Adi ngejemput si Joko dulu. Kalau misalkan si Adi ngejemput Joko kayak gini, dia malah ngejauh dari sekolah kan. Masa dia rumahnya udah deket nih, dia jemput orang yang rumahnya lebih jauh dari sekolah dulu, kan gak mungkin kan. Berarti pilihannya yang ini nih, yang kedua. Jadi Adi dulu, terus rumahnya Ratu, rumahnya Joko ya kan? Berarti gini urutannya, Adi, terus rumahnya si Ratu, habis itu rumahnya Joko. Nah kan tadi kan dia bilang tadi tuh, habis ngejemput si Adi, habis itu mereka ngejemput habis ngejemput si Joko. Nah baru mereka ngejemput si Sano. Nah ini Sano. Kenapa Ratu di sini nggak ditulis? Karena dia udah pasti dijemput juga. Kadang kan mereka berangkatnya bersama-sama nih. Inti dari Andi ngejemput si Joko itu pasti dia udah ngejemput si Ratu dulu. Karena rumahnya di antara Andi dan Joko kan. Nah Adi, Ratu, Joko, Sano, baru rumah paling terakhir kan si Rimba. Kenapa Rimba paling terakhir ketahuan?
karena dia menjadi anak yang terakhir dijemput gitu loh. Kalau anak yang terakhir dijemput kan pasti rumahnya paling deket kan, masa kalau rumahnya yang paling jauh dia paling terakhir dijemput, mereka telat dong berangkat sekolahnya, ya kan. Misalkan nih biar lebih masuk lagi, sekolah masuk jam 7, mereka berangkat uh, bareng-bareng kan, misalnya jam 6.30. Set, ini udah pertama adik ngejemput si Ratu, oke, ngejemput lagi si Joko, habis itu ngejemput Sano. Nah, tiba-tiba yang ngejemput terakhir si Rimba rumahnya di sini, balik lagi Rimba di sini, misalkan kesini makan waktu 20 menit, kesini lagi kan 20 menit tuh, kesini lagi 20 menit. Nah, udah pasti nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Jadi pilihan yang benar tuh jawabannya ini nih, bukan jawaban sih, kesimpulannya. Jadi Adi dulu, itu si Ratu, Joko, Sarno, sama si Rimba. Oke, nah sekarang kita cari pernyataan yang benar. Yang mana? Rumah Ratu terletak paling jauh dari sekolah ya, ini maksudnya dari sekolah. Ini semakin kesini semakin ke sekolah ya. Bikin ulang deh biar lebih jelas. Adi, Ratu, Joko, Sano, Rimba. Nah ini sekolah. Jadi semakin ke sana semakin dekat sekolah ya. Nah, Ratu yang paling jauh. Nggak mungkin. Yang paling jauh sih Adi kan. Ini salah. Rumah Adi terletak paling jauh. Betul. Nah, ini udah ketemu jawabannya. Nah, kalau misalkan kalian masih belum yakin atau masih, mungkin ada yang lebih benar ya, coba kita tes aja ya. Yang C, rumah Rimba terletak paling jauh. Enggak, rumah Rimba terletak paling dekat sama sekolah. Ini salah. Rumah Sano terletak paling dekat. Itu juga salah. Yang paling dekat kan si Rimba. Lalu yang E, rumah Adi terletak paling dekat. Salah juga, ada yang paling jauh. Oke, jadi jawabannya yang B. Lanjut yang nomor 3. Berdasarkan data nilai matematika siswa di suatu sekolah, diketahui nilai Ahmad lebih tinggi daripada nilai Bima. Nilai Dimas, nah ini gak usah kita baca semua dulu. Jadi seperti biasa kita langsung membuat pernyataannya aja, karena pertanyaannya itu adalah maka pernyataan berikut yang pasti benar. Nah, sekarang kita ada pernyataan yang pertama. Ini juga udah pernah kita bahas di penalaran umum yang pertama, dan itu udah dikasih 2 cara ya. Sekarang kita kasih 2 cara lagi. Ini cara yang pertama dulu. Jadi cara yang pertama itu tinggal kita tulis dulu pernyataannya. Nilai Ahmad lebih tinggi dari Bima. Oh ya, ini udah seperti biasa pakai inisial, dan jangan lupa orangnya itu nggak bisa ada yang lebih atau yang kurang. Kita hitung dulu sekarang. Ada Ahmad 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada 6. Oke, berarti ada 6 nih. Kita tulis inisial dulu. Ahmad, Bima, Dimas, Ina, terus Erin, sama Cici. Nah ini kita hasil akhirnya itu nggak boleh lebih dari 6 atau kurang dari 6. Kalau misalkan nggak 6, itu kita kemungkinan besar salah. Oke, jadi kita pastiin dulu ada berapa variabel, ada berapa orang. Lanjut ya. Ahmad lebih tinggi dari nilai Bima. Oke, A lebih besar dari B. Udah. Nilai Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina. Nah gini, bisa kita kadang kekecoh nih. Nilai Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina. Pikir lama, kalau tidak lebih tinggi tuh gimana ya? Nah ini biasain aja kalau misalkan ini sulit untuk pikirkan yang benar yang mana. Kata tidak itu kita hilangin dulu. Ini. Nilai Dimas lebih tinggi dari nilai Vina. Nah kan kalau Dimas lebih tinggi dari Vina kan gini. Berarti kalau tidak lebih tinggi, nanti tinggal diganti aja. Nah, jadi kita nggak usah mikir kalau tidak lebih tinggi tuh gimana ya. Lanjut. Tetapi lebih tinggi daripada nilai Erin. Oh, Dimas tuh tidak lebih tinggi dari nilai Vina, tapi lebih tinggi dari nilai Erin. Berarti gini. Nah, si Dimas lebih tinggi dari Erin, tapi lebih rendah dari Vina. Oke. Nah, lanjut. Nilai Bima sedikit lebih tinggi dari nilai Cici.
Nah ini kan pernyataannya itu pokoknya ini nggak butuh lah banyak mau sedikit, yang penting lebih besar atau lebih kecil. Jadi sedikit kita hilangin aja, biarin, ini juga nggak ngaruh. Nilai Bima lebih tinggi dari nilai Cici. Nah gini, lalu jika nilai Cici lebih tinggi dari Vina, Cici lebih tinggi dari Vina, maka pernyataan berikutnya pasti benar. Oke, ini kita udah semua pernyataan, tinggal kita masukin aja nih yang sama mana. Nih yang sama ada B sama B nih. Nah, ini bisa kita gabungin aja. A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Otomatis A lebih besar dari C kan? Berarti gini, A lebih besar dari C. Oke. Nah, lanjut. Yang F, D, E, yang sama yang mana? F. F. Si C lebih besar dari F. F lebih besar dari D, lebih besar dari E. Otomatis berarti C itu lebih besar dari F, lebih besar dari D, lebih besar dari E. Ya enggak? Nah, sekarang C lebih besar dari D semua. Otomatis A itu juga lebih besar dari ini semua. Berarti gini, tinggal kita masukin aja. A lebih besar dari C, lebih besar dari F, lebih besar dari D, lebih besar dari E. Ya kan? Nah, tadi juga A lebih besar dari B, dan B lebih besar dari C. Otomatis B-nya itu sebelum C dan setelah A. Ya kan? A lebih besar dari B, lebih besar dari C, seterusnya. F, D, E. Nah, ini gampang banget ini. Nah, gitu doang. Sebenarnya kita tadi ini kita masukin langsung B juga nggak apa-apa, tapi kan itu tadi kita belum tahu nih, B itu bisa aja lebih kecil dari F atau lebih kecil dari yang lainnya. Tapi ternyata C itu udah lebih besar dari yang lainnya, otomatis B juga udah lebih besar dari C. Jadi gitu ya. Nah, sekarang cara yang kedua dulu apa kita cek dulu ya jawabannya benar. Cek dulu aja ya. Nilai kedua terendah didapat oleh Erin. Erin mana? Erin ini paling terakhir. Kedua terendah harusnya siapa? Si D, Dimas. Nah ini salah. Lalu yang B, nilai Cici lebih rendah dari nilai Dimas. Cici di sini. Ketiga, Dimas kelima. Otomatis dia lebih tinggi kan? Bukan lebih rendah, salah. Lalu yang C, nilai Dimas berada di urutan ketiga tertinggi. Yang ketiga tertinggi itu si Cici. Dia ada di 5. Itu salah. Yang D, Vina memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Ahmad. Ahmad yang paling tinggi, Vina enggak. Berarti ini salah. Yang E, Dimas memiliki nilai yang lebih rendah daripada Bima. Nah ini Dimas, ini Bima. Bima kedua, Dimas ke 5. Berarti bener ya, yang E. Nah, cara yang kedua. Biasanya cara kedua itu lebih gampang dibanding cara pertama. Karena ya kita nggak ribet-ribet pakai lambang lebih besar lebih kecil gitu, kita benar-benar pakai logika main aja. Jadi logikanya gini, dari pernyataan yang pertama, Ahmad lebih tinggi dari nilai Bima. Kita taruh aja Ahmad itu di paling atas, Bima di bawahnya, tapi dikasih jarak. Kenapa dikasih jarak? Nanti bisa aja misalkan si Bima itu nilainya lebih kecil dari C, nah makanya bisa C terus di sini, atau yang D. Nah itu kita kasih jarak aja. Bentar ya, dihapus. Nah gitu ya. Sekarang pernyataan yang ke berapa? 2. Nilai Dimas lebih tinggi dari nilai Vina. Dimas lebih tinggi dari Vina. Tapi kan kita nggak tahu nih, Dimas sama Vina itu di mana gitu. Kan bisa aja Dimas di sini, Vina di sini, atau Dimas di sini, Vina di sini. Kan dia poin lebih tinggi kan. D itu lebih tinggi dari F. Nah, itu kan kita nggak tahu nih. Sama kayak tadi, kita lihat dulu nih pernyataan yang sama, yang A, yang ada A-nya atau ada B-nya. Kita cari dulu pernyataan yang ada B atau A-nya. Nah ini nih, nilai Bima lebih tinggi dari nilai Cici. Nah berarti otomatis C itu di bawah B kan. Entah mau dimanapun, pokoknya di bawah B aja, tulis C. Nah lanjut, sekarang kita cari lagi yang ada samanya. Nah ini ada nih Cici. Cici lebih tinggi dari nilai Vina, ya kan? Cici lebih tinggi dari nilai Vina, berarti F nya di bawah, kasih jarak lagi. Kita
Kita cari lagi yang ada samanya. Nilai Dimas lebih tinggi daripada nilai Vina. Nah, tetapi lebih tinggi daripada nilai Erin, ya kan? Dimas lebih tinggi dari Vina, berarti di atas F, ya kan? Karena dia lebih tinggi dari nilai Vina. Ini tidaknya, sorry. Ini harusnya tidak lebih tinggi ya, maaf. Untung ingat. Nah, ini kan Dimas tidak lebih tinggi dari nilai Vina, berarti dia lebih rendah dari Vina, tetapi lebih tinggi daripada Erin. Berarti dia di bawah F sama di atasnya E kan. Berarti D ini E. Udah deh, sama ketemu jawabannya. A, B, C, F, G, E. Sama aja kan? Sama aja. Ya sebenarnya itu lebih gampang sih kalau menurut yang kemarin-kemarin udah nonton videonya ya. Itu lebih gampang dibandingkan yang ini. Coba aja nanti dicek video yang pertama. Penalaran pertama itu kelihatan banget lebih gampang lah. Karena kalau ini kan terlihat lebih gampang yang ini karena ya dia udah soalnya gampang lah, langsung C lebih gede dari FD, itu udah masuk pernyataan yang menjurus ke semuanya. Kalau di soal yang lain tuh biasanya paling gampang pakai cara yang kedua yang ini. Nanti ditonton aja video pertamanya, penalaran umum pertama. Lanjut ya, nomor 4. Kendaraan membutuhkan bahan bakar. Motor adalah salah satu kendaraan. Nah ini juga udah pernah, ini masuk di penalaran logis. Masuk ke, kita bisa ke silogisme ya. Nah ini gampang ini. Jadi ada namanya premis. Premis 1, premis 2, atau premis mayor, premis minor. Ini premis satunya, ini premis 2. Jadi di premis 1 itu kendaraan membutuhkan bahan bakar. Jadi seluruh kendaraan, ini kendaraan nih, pokoknya yang termasuk kendaraan itu dia membutuhkan bahan bakar. Oke, ini pakai logika aja langsung, membutuhkan bahan bakar. Nah premis kedua, motor adalah salah satu kendaraan. Nah motor itu, ini motor nih, gambar motor gimana ya? Nah pokoknya gini lah, ini motor lah. Di motor pokoknya ada dimasuk sini nih, ada di dalam kendaraan. Pokoknya yang ada di dalam kendaraan itu udah pasti dia butuh bahan bakar. Nah kesimpulannya berarti apa? Motor membutuhkan bahan bakar. Nah ini udah pasti bener kan yang ini. Kita coba yang B, motor tidak membutuhkan bahan bakar. Nah ini salah nih, kan kendaraan tadi membutuhkan bahan bakar, motor itu kendaraan, berarti dia butuhkan. Ini salah. Pokoknya yang bertentangan dengan yang ini itu salah. Yang C, bahan bakar yang diperlukan untuk motor hanya sedikit. Nah ini juga salah. Meskipun motor itu dia bilang perlukan bahan bakar diperlukan oleh motor, tapi kesalahan di sini itu ada hanya sedikit. Di sini kita tidak ngomongin itu sedikit atau banyak ya, di pernyataan 1 sama pernyataan 2. Jadi kalau ada melenceng dari pernyataan tersebut itu udah pasti salah. Nah lalu yang D, motor digunakan tidak membutuhkan bahan bakar. Nah ini juga kadang mengecoh gitu ya, kata-katanya belibet, kata-katanya tuh nggak enak banget gitu loh, jadi menjebak. Motor digunakan tidak membutuhkan bahan bakar, maksudnya itu motor kita gunain dia nggak butuh bahan bakar, sama aja kayak yang B, cuma kata-katanya dibalik aja. Ini biar kita bingung gitu loh, ini salah. Yang E, bahan bakar tidak untuk kendaraan bermotor, ini juga salah, sama aja kayak yang B gitu loh, jadi motor masa nggak butuh bahan bakar. Nah itu, jadi kalau pakai kayak ini sebenarnya logika gampang banget lah ya. Kalau misalkan kayak silogisme kan itu bisa ada rumusnya ya, jika P maka Q. Kalau misalkan pernyataannya dia P, otomatis dia bener atau jawabannya Q gitu lah ya. Ada yang namanya inverse atau apa ya, lupa namanya, negasi. Jadi kayak gini, ini bisa dipelajarin. Kalau dia P, udah pasti dia bakalan memenuhi Q. Nah, ini kan kendaraan itu P, kita anggap P, bahan bakar Q. Nah motor itu kendaraan, berarti ini P. Kalau P udah pasti Q, udah pasti membutuhkan bahan bakar ya. Q itu membutuhkan bahan bakar.
bukan bahan bakar doang. Jadi ini kalau pakai rumusnya gitu ya, kendaraan P membutuhkan bahan bakar Q. Motor itu kendaraan, berarti motor P otomatis dia Q membutuhkan bahan bakar. Lanjut nomor 5. Nomor 5 sama ya, silogisme juga atau penalaran logis. Jika hujan lebat, maka datang banjir. Jika datang banjir, maka banyak orang yang mengungsi. Ini juga sama, ini bisa kita pakai yang tadi rumus. Kita nggak pakai logika dulu aja ya. Jika P itu hujan lebat, P itu hujan lebat, maka Q datang banjir. Datang banjir itu Q. Datang banjir Q, maka banyak orang mengungsi R. Nah rumusnya, jika P itu maka Q, jika Q maka R. Nah kalau P sama dengan Q, Q sama dengan R juga, maksudnya bukan sama dengan sih bilangnya. Jika P maka Q, jika Q maka R, berarti P itu maka R. Nah gitu. Jadi kalau digabung gini, P itu Q, Q itu R, otomatis dia juga tinggal flip gitu, tinggal set. Nah P sama dengan R gitulah ya, gampangnya gitu. Jadi kesimpulannya kalau kita bikin sendiri tanpa ngeliat jawaban, jika P, jika hujan lebat, R-nya apa? Maka banyak orang mengungsi. Maka banyak orang mengungsi gitu ya. Maaf tulisannya buru-buru jelek gini kan. Nah kita cari aja nih yang kayak gini mana. Nah yang B, ini jawabannya. Nah jadi jawabannya itu ya, yang B. Jika hujan maka banyak orang mengungsi. Nah ini bisa kita kasih contoh yang lain lah, yang lebih jelas ya. Masa jika hujan lebat orang langsung banyak mengungsi? Kan dari pernyataan itu kita udah tahu gitu loh, kalau hujan lebat pasti datang banjir nih. Masa orang datang banjir diem aja gitu, nggak mengungsi cuma nikmatin banjir? Kan nggak mungkin ya. Contoh yang sederhana yang memang kehidupan sehari-hari itu dilakuin hampir setiap orang itu, kalau hujan lebat kan, nih hujan lebat kita bilang itu P. Jika hujan lebat maka jemuran basah. Nah jemuran basah itu Q. Nah jika jemuran basah maka banyak orang jika jemuran basah maka banyak orang mengangkut jemuran gitu ya. Orang mengangkut jemuran gitu lah ya. Orang mengangkut jemuran gitu kan. Nah, oke. Ini R. Jadi gini, ini kita ganti dulu. Jika hujan lebat, maka jemuran basah. Jika jemuran basah, maka orang mengangkat jemuran. Kesimpulannya, jika hujan lebat, orang mengangkat jemuran, ya kan? Kan kenyataannya juga gitu kan. Oh udah pasti nih hujan lebat nih, udah pasti kita bakal ngangkat jemuran. Gak mungkin jemurannya biarin gitu loh. Jadi konteksnya sama aja kayak yang tadi gitu. Jika hujan lebat maka datang banjir, jika datang banjir maka banyak orang mengungsi. Kesimpulannya, jika hujan lebat maka banyak orang mengungsi. Jadi begitu ya. Nanti bisa belajar juga mandiri di rumah, belajar yang namanya silogisme. Jadi itu masuk ke dalam materi apa namanya, penalaran logis. Nah ini ada silogisme, nanti lagi namanya modus ponen. Ini modus ponen, terus ada modus tolen apa nggak salah ya, modus tolen sih inget, tolen ya. Pokoknya ntar dicari aja penalaran logis, ada 3 lah ya. Oke, jadi sekian dari video papan tulis, semoga bisa membantu untuk belajar mempersiapkan UTBK 2024. Kalau misalkan ada soal-soal yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar, atau ada materi yang ingin dibahas, misalkan kayak bahas dong bang materi kayak tadi lah, misalkan penalaran logis gitu. Nah ntar bakal dikupas tuntas, atau materi-materi yang lainnya. Sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.